Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan Menko Polhukam Wiranto masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Wiranto menderita luka yang cukup serius akibat luka tusuk yang dialaminya usai menghadiri sebuah acara di Universitas Mataul Anwar di Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis lalu. Di tempat yang berbeda, analisis pertahanan dan militer Koni Rakahundini dalam seminar kebangsaan bertajuk Muara Unjuk Rasa di Cilandak, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Media sosial dinilai salah satu bentuk ancaman nyata dalam perang modern bagi negara saat ini. Terlebih saat aksi unjuk rasa besar-besaran menolak RKUHP dan KPK beberapa waktu lalu, di mana aksi unras yang viral di media sosial berdampak buruk bagi pemerintah, termasuk pasca penusukan Menko Polhukam Wiranto pekan lalu. Ada beberapa hal terbuka, tetapi kalau dari yang saya sampaikan adalah memang sudah sekarang waktunya mungkin Kementerian Pertahanan itu lebih juga menekankan kepada hasil dari bela negara itu apa. Karena bela negara itu menghasilkan 1 juta pemuda yang harusnya bisa mengcounter kemarin kejadian-kejadian itu. Kalau menurut saya itu fungsi preventifnya nggak jalan. Begini, karena tadi intelijen kita ini bergeraknya itu kita simpulkan masing-masing Iya, pemirsa masih bersama kami dalam tema membahas pesan di balik teror Menteri Penusukan yang dialami oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ini mengandung pesan-pesan penting yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh para teroris itu. Saya ke Pak Suhendra, apa sih Pak sebenarnya maksud di balik pesan ini begitu Pak? Ya, saya kira ini adalah satu grand skenario ya. Jadi ini adalah kegiatan tidak hanya pesan, tapi suatu suatu fakta yang akan bisa dilanjutkan ke kegiatan-kegiatan yang bersifat fakta yang lebih besar. Baik. Gitu. Yang tujuannya satu, bahwa ini menunjukkan eksistensinya. Eksistensi begitu. Ya. Kemudian? Saya kira selain eksistensi ini ada juga pihak yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kegagalan intelijen kita. Baik. Saya melihat memang, saya melihat masalah ini kita tidak bisa berbicara setengah-setengah ya. Bahwa memang di satu sisi aparat yang terbawah itu, di situ ada Polda, di situ ada Intelkam ya. Dia, dan kejadian ini kan di tingkat kabupaten kalau tidak salah. Baik. Di mana situ. Polda itu ada, Intelkam itu fungsinya given dia. Membantu given terhadap situasi yang berkembang dan mendahulukan informasi yang sifatnya pencegahan. Kedua, ada lagi aparat intelijen yang lain yang harusnya ini bisa simultan. Jadi tapi saya kira itu sudah terjadi, dan ke depan saya kira fungsi-fungsi intelijen ini harus bekerja secara simultan ke depan. Baik, Pak Kiai Kolik, kalau menurut Anda apa sih sebenarnya pesan yang tersembunyi begitu di balik penusukan yang terjadi di beberapa waktu lalu begitu? Secara awam saya menangkapnya, pertama bahwa di Indonesia ini belum aman karena Menteri Koordinator dan keamanannya ternyata yang masih terancam keamanannya. Berarti secara keseluruhan di Republik ini semua serba terancam, dan ini disebut dengan teror sebenarnya. Artinya kalau sekelas pejabat Menko saja itu bisa dengan mudah ditusuk, apalagi orang kita, orang awam ya. Saya sempat berpikir umpamanya kita ada orang yang tidak suka, ada orang yang ingin melakukan sesuatu, maka dengan mudah ada mengancam terhadap diri kita. Yang kedua, bahwa apapun motifnya, bahwa di Republik ini ada orang yang masih belum nerima dengan kondisi aman dan damai ini, sehingga mereka tentu pasti targetnya bukannya semata-mata karena kebencian personal, tapi ada blow up media, ada informasi yang mudah juga disebarkan keluas pada saat Menko atau orang penting di Republik ini dilakukan umpamanya penganiayaan atau penusukan seperti itu. Yang ketiga, pastilah paham terorisme di Indonesia itu masih ada dan masih eksis. Itu nyata gitu loh. Jadi bagi siapapun yang merasa direkayasa atau apapun adanya,
kondisi ini menyatakan bahwa mereka adalah ada, dan itu berpotensi juga akan mengancam terhadap kedamaian dan eksistensi Republik ini. Mungkin ada juga yang mengaitkan dengan sebentar lagi ada pelantikan ya, minggu depan ini ada pelantikan, sehingga ini adalah bagian dari kegaduhan. Saya pikir apapun motifnya, bagi kami di Majelis Ulama Indonesia Pusat akan menolak dan melawan terhadap terorisme ini. Di MUI pada tahun 2004 Fatwa nomor 3 telah mengeluarkan fatwa tentang penolakan dan mengharamkan gerakan terorisme. Beda antara terorisme dengan jihad. Baik. Kalau terorisme itu adalah bagian dari merusak dan membuat orang takut, sementara jihad itu adalah untuk memperbaiki dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Baik, Pak Suhendra, kepolisian dalam hal ini sudah menetapkan beberapa tersangka begitu terkait kejadian yang menimpa Pak Wiranto beberapa waktu lalu, dan polisi sempat menyebutkan bahwa adanya terafiliasi begitu dengan jaringan Ansarut Daulah atau JAD begitu. Nah, kalau dari pengamatan Bapak sendiri selaku intelijen begitu, apa pergerakan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun begitu? Ya, kalau saya mengamati bahwa dari kejadian terkini itu pertama kejadian di Papua, lantas Pak Wiranto, lantas ke depan ini saya sudah memprediksi larinya akan ke Aceh. Baik. Saya sudah mendeteksi ini dan sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dan ini sudah melihat terjadinya seperti itu. Jadi ketika dan itu mereka masuk dan menggunakan institusi-institusi negara kita. Baik. Jadi ini hal yang sebetulnya kemarin berhasil kita selamatkan begitu ketika Komnas HAM memanggil Panglima GAM Muzakir Manap untuk diminta keterangan. Dan kalau sebetulnya kita pahami bahwa hal ini sebetulnya tidak perlu dilakukan, karena ini kita berbicara perjanjian Helsinki yang sudah ditandatangani 17 tahun yang lalu. Baik. Artinya ini ada pertanyaannya, siapa di balik inisiator di balik pemanggilan tersebut, yang tentunya ini akan membuat masyarakat Aceh itu akan dalam posisi yang resah dan menganggap bahwa Jakarta ini sudah tidak bisa lagi dipercaya. Nah, kita akhirnya alhamdulillah saya sudah mengambil alih ini masalah ini, dan saya selesaikan tanpa perlu mengeluarkan lagi ribuan nyawa, tanpa kita selesaikan tanpa satu tetes darah pun harus keluar. Nah, hal yang seperti ini yang harusnya kita lakukan ke depan, deteksi penangkalan terhadap potensi itu. Nah, ini sekarang saat ini di Aceh seluruh elemen masyarakat Aceh ini sekarang terluka hatinya, dibuka lagi masalah ini. Jadi jangan hanya kita berbicara setelah terjadi persoalan itu, tapi bagaimana sebelum persoalan itu terjadi. Kasihan ini kita presiden kita ini ya. Baik. Kita harus memastikan bahwa semua kebijakan presiden itu tidak patah di tengah atau dipermainkan dengan hal-hal seperti ini. Baik. Itu tugas kita. Semua tidak ada yang tahu bahwa saya alhamdulillah ini Wali Nangro sudah berbicara langsung kepada saya dan berterima kasih. Saya katakan bahwa ini adalah bagian dari nawacita Pak Jokowi. Sekarang di Aceh sudah reda dan tenang. Oke. Dan sudah disampaikan ke seluruh berita ini kepada seluruh elemen di Aceh, seluruh bupati-bupati kalau ada dan DPRA di sana. Artinya apa? Hal yang dilakukan oleh Komnas HAM ini dia sama sekali terlepas dari ini siapa dan bagaimana inisiatornya, harusnya melihat bahwa ini kepekaan terhadap politis, kepekaan sosial itu dia harus paham betul. Baik. Nah, saya tidak ingin Aceh menjadi setelah Papua ini akan Aceh bergejolak. Akan bergejolak. Ya. Kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.